Saudara-saudari terkasih, di awal hari yang baru ini, kita mengawalinya dengan membacakan kitab suci. Kitab suci diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, renungan pagi ini kita mengambil tema sapaan. Pengalaman disapa secara pribadi oleh Tuhan adalah bekal yang cukup kuat dan penuh daya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Pengalaman itu akan kita miliki bila mana kita mau keluar dari segala kegalauan, kesedihan, dan berbagai emosi yang menutup mata hati kita. Segala emosi harus kita tinggalkan dan hanya berfokus pada Tuhan saja. Mampukah kita melakukannya bila disapa oleh Tuhan? Maria Magdalena mengalami hal seperti itu. Ia tak ingat lagi pada Yesus yang sangat ia kenal ketika ia menangis sedih di depan kubur. Hati dan pikiran kalut oleh kesedihan karena ia mendapat makam kosong. Jenazah Yesus tidak ada. Maria menyangka Yesus sebagai seorang penjaga taman yang mungkin tahu keberadaan jenazah Yesus. Barulah Maria sadar bahwa orang yang di depannya itu Tuhan Yesus ketika ia memanggil nama Maria. Memang kadang kita juga sering merasa kehilangan Tuhan seperti pengalaman Maria Magdalena itu.
Di saat seperti itu, iman kita sedang diuji dan dimatangkan. Orang akan mengalami pendewasaan iman ketika ia berani mengakui masalah yang dihadapi dan dengan jujur mengolahnya dalam batin di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang akan mengalami kemunduran iman bila mana ia tidak mau jujur mengakui masalahnya, lalu mencari solusi asal-asalan saja. Bagaimana bila kita sendiri yang mengalami kehilangan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Saudara-saudari terkasih, sapaan Yesus kepada Maria Magdalena menjadi momen istimewa bagi iman kepercayaan kepada Sang Guru. Guru yang ia kasihi dan cintai menyatakan diri kepadanya. Pengalaman istimewa ini tidak berhenti dan nikmati oleh Maria Magdalena saja, tetapi Maria Magdalena memiliki tugas untuk membagikan momen itu kepada para murid yang lain agar bergembira, bersemangat, dan mendapat peneguhan. Kisah Maria Magdalena kiranya menjadi kisah kita sebagai pengikut Kristus. Yesus hendak menyatakan diri kepada kita semua dalam pesiaran hidup kita sehari-hari. Dia yang telah wafat untuk menebus kita dari belenggu dosa, akhirnya bangkit. Kebangkitannya dari alam maut hendak meneguhkan dan menyapa kita untuk bangkit dari kelemahan dan dosa. Semoga melalui sapaan Tuhan hari ini, iman kita akan semakin diteguhkan dan menjadi pribadi yang bersemangat sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.